وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah Maghrib dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian fikih as-siyam, fikih puasa. Kemarin kita bicarakan tentang syarat wajib puasa. Yang terakhir yaitu disyaratkan harus mampu berpuasa, sehingga orang sakit tidak wajib berpuasa. Begitu juga yang sama seperti hukum orang sakit adalah orang yang sangat haus ataupun sangat lapar, yang dia yakin ini kalau saya nggak makan bakal binasa. Dia kelaparan, saking malam nggak sahur misalkan, akhirnya jam 1 siang sangat lapar, yang dia yakin ini kalau saya nggak makan bakal binasa misalkan. Silahkan, saat itu wajib buka. Karena itu sama seperti orang yang kerja keras, akan kerja yang di gunung, ngancurin batu misalkan, ataupun ngangkut pasir. Itu di awal gimana hukum? Sebagian dari kita dari awal nggak puasa, nggak boleh. Awal puasa dulu. Misalkan dia kerja terlalu berat, kerja berat nggak kuat saya puasa. Yang hukumnya puasa dulu. Awalnya malam niat, silahkan puasa. Nanti kalau misalkan udah jam 1 kerja seharian, udah benar-benar udah nggak kuat lagi, ya silahkan buka. Kalau udah nggak kuat lagi, artinya dia yakin nih kalau saya paksakan nggak makan bakal binasa, bakal sakit misalkan. Silahkan buka. Jangan dari awal. Sebagian kita dari awal langsung. Kalau saya kerja keras, nggak mungkin saya berpuasa. Dari awal dari pagi nggak puasa. Itu nggak boleh. Pagi sarapan, nggak boleh. Artinya gimana juga solusinya? Pagi puasa. Nanti kalau misalkan beneran udah jam 1 udah capek kerja, beneran udah nggak mampu lagi sudah. Ini kalau dipaksakan bakal sakit misalkan, bakal demam masuk rumah sakit, silahkan buka. Saat itu buka. Tapi kalau masih ada kemampuan, masih ada kekuatan, silahkan lanjutkan sampai maghrib. Yang tidak boleh dari awal nggak puasa. Ini nggak boleh. Ketentuan untuk orang yang berpuasa bagi yang orang kerja keras. Biasanya ngambil pasir. Ini kerja capek itu kerjaan. Tapi solusi seperti itu, paginya tetap puasa. Ntar kerja kalau udah benar-benar nggak mampu sudah. Kalau dipaksakan bakal sakit, bakal masuk rumah sakit misalkan. Silakan buka. Ntar tapi harus diqadha. Harus diqadha. Enggak bayar fidyah. Sama seperti orang sakit, enggak bayar fidyah. Kemudian masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu syurutu sihhatis shiyam, syarat sahnya berpuasa. Jadi hal-hal yang disyaratkan supaya sah puasa. Yang pertama disyaratkan Islam. Artinya kafir kalau berpuasa, kafir enggak sah puasa. Kafir tidak sah berpuasa. Begitu juga murtad juga tidak sah berpuasa. Kemudian syarat yang kedua tamyiz. Tamyiz artinya satu hal yang saat itu dia bisa membedakan minimal bisa membedakan antara air dan kencing. Ya, anak kecil umur 5 tahun itu sudah tamyiz, sudah bisa membedakan. Tapi kalau anak kecil umur 2 tahun masih belum bisa membedakan air mana kencing. Ini enggak, walaupun dia puasa enggak sah puasanya. Sama seperti majnun misalkan, orang hilang akal. Dia puasa sah puasa, enggak sah puasanya. Tidak, marhaba. Fidyah itu artinya seukuran makanan yang dikeluarkan untuk mengganti puasa bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Cuma ketentuannya tak ada rinciannya. Contoh orang tua yang sudah sepuh, nggak mungkin puasa. Sudah, bagi dia bagaimana Ustaz? Tinggal bayar per hari 1 mud. Per hari 1 mud seukuran 1/4 zakat fitrah, 7 on, sekitar 750 gram.
per hari. Ya, kalau 30 hari kali aja, ya sekitar 25 kilo mungkin. Keluarin ntar di akhir bulan, boleh dikeluarin per hari, boleh dikeluarkan di akhir bulan sekaligus berbarengan sama zakat fitrah. Sudah satu karung buat dia sendiri. Marhaban. Kalau orang sepuh itu ada ketentuan kira-kira umur berapa enggak? Enggak. Kalau misalkan umur 30, baru 30 tahun tapi sakit udah enggak ada harapan sembuh, sama hukumnya. Misalkan kanker sudah di kasur dah, enggak ada kemungkinan lagi untuk sembuh. Nah, ini sama hukumnya. Jadi yang pokoknya dia itu penyakitnya ataupun kekurangannya, ujiannya itu tidak ada harapan sembuh, seperti orang tua. Ada kemungkinan orang tua muda kembali, enggak ada. Walaupun 30 tahun tapi sakit yang enggak ada harapan sembuh, hukumnya juga sama. Enggak perlu qadha itu, tinggal bayar fidyah aja. Tinggal bayar fidyah per hari satu mud. Per hari 1 mud. Per hari 1 mud. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua tadi harus tamyiz. Tamyiz artinya bisa, dia itu sudah di umur sudah bisa membedakan antara minimal antara air dan kencing. Sudah bisa membedakan, sudah umur 6 tahun, 5 tahun itu sudah sah berpuasa walaupun tidak wajib. Misalnya anak kecil baru umur 7 tahun, wajib puasa? Tidak wajib. Tetapi kalau puasa sah. Sedangkan kalau umur masih 2 tahun, masih belum bisa membedakan apa-apa, ataupun majnun tidak bisa membedakan apa-apa, hukumnya tidak sah berpuasa sama sekali, tidak sah. Kalaupun dia puasa tidak sah. Yang pertama tidak wajib, dan jika dilakukan juga tidak sah. Beda halnya kalau anak kecil yang sudah memayyiz, anak 7 tahun, 10 tahun yang belum baligh, ini memang hukumnya tidak wajib puasa. Tetapi kalau ia melakukan puasa, bakal sah puasanya dan dapat pahala. Bagi dia dapat pahala, bagi orang tuanya dapat pahala. Karena orang tuanya bisa jadi sebab sehingga dia berpuasa. Kemudian yang selanjutnya disyaratkan al-khulu minal a'dzar al-mani'ah minas shaum. Harus tidak dalam keadaan ada pencegah berpuasa seperti haid dan nifas. Perempuan sedang haid, ngotot puasa, sah puasa? Tidak sah. Haram malah. Di samping haram, kalaupun dia puasa hukumnya haram dan tidak sah. Kemudian yang selanjutnya waktu yang sah untuk berpuasa, yaitu bulan Ramadan. Artinya kalau sebelum bulan Ramadan kita niatkan puasa Ramadan, tidak sah. Harus di bulan Ramadan, dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Sehingga kalau puasa di hari Syak tidak boleh, tidak sah puasa di hari Syak. Hari Syak artinya hari 30 Sya'ban. Hari 30 Sya'ban kita sudah mendengar ada kabar terlihat bulan, tetapi tidak ada satupun yang bersaksi di depan hakim, di depan pemerintah, sehingga di depan Kemenak lah kalau kita di Indo. Di Kemenak belum memutuskan, tapi kita sudah mendengar kabar ada yang melihat bulan. Ini dinamakan hari Syak. Hari Syak hukumnya tidak diharamkan berpuasa. Termasuk yang haram berpuasa adalah hari Lebaran, hari Idul Adha, Idul Fitri, Ayyam Tasyrik. Itu hari-hari yang diharamkan berpuasa. Marhaban. Yang bulan Sya'ban. Enggak, di bulan Sya'ban enggak ada nama saya puasa sunnah Sya'ban. Oh, setelah Ramadan. Sebelum Ramadan. Di bulan Syawal disunnahkan, memang boleh puasa di bulan Syawal. Astagfirullah. Di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban salah satu bulan yang dianjurkan untuk berpuasa.
Cuma niat enggak harus niat ini sahaja aku puasa sunnah Sya'ban, enggak harus. Niat puasa aja saya sahaja aku puasa sunnah, cukup, enggak harus niat sunnah Sya'ban. Kemudian yang memiliki nilai khusus lagi yaitu di malam 13, 14, 15 itu ayyamil bid. Dan juga di hari Senin dan Kamis. Yang enggak boleh berpuasa di bulan Sya'ban setengah Sya'ban kedua. Dari mulai 16, 17, 18 hingga akhir, dengan syarat yang hukumnya haram jika tidak disambung dengan tengah pertama. Tapi kalau misalkan dia 13 puasa, 14 puasa, 15 puasa, 16, 17 disambung boleh. Tapi kalau di awal 15 hari pertama enggak puasa sama sekali, 1 sampai 15 enggak puasa. Kemudian mulai di start di 16, haram puasa. Ataupun begitu juga hukumnya tidak haram jika terjadi di hari-hari yang kebiasaannya dia berpuasa. Contoh misalkan dia biasanya puasa Senin Kamis, kemudian pas di hari 17 hari Senin, boleh puasa di hari itu, boleh. Jadi kalau dia sesuai dengan hari kebiasaannya puasa boleh. Tapi kalau niatnya khusus, saya ini pengen puasa di Sya'ban kedua dah, Sya'ban pertama enggak mau puasa, hukumnya tidak boleh, haram berpuasa seperti itu. Sya'ban setengah Sya'ban kedua. Kemudian selanjutnya al-faslur rabi' arkanus shiyam, rukun puasa. Rukun puasa 3. Yang pertama orang berpuasa. Kalau enggak ada orang gimana mau puasa? Yang kedua niat. Niat puasa. Jadi puasa ini wajib niat. Kalau enggak niat, enggak dianggap puasa, dianggap enggak makan. Misalkan malamnya kita enggak niat, berarti seharinya walaupun kita enggak makan, enggak minum, sah puasanya? Tidak sah puasa. Ini yang pernah saya lihat terjadi saya dulu puasa di pondok. Malam lupa niat. Jam 10 baru keingat, ya Allah lupa niat semalam. Ini bagaimana? Hari itu wajib tahan, enggak boleh makan, enggak boleh minum. Nanti wajib qada. Makanya hati-hati masalah niat. Harus qada karena puasa tidak sah. Walaupun lupa. Jadi misalkan malam kita enggak niat puasa besok. Tidur sahur enggak sahur, lupa niat. Waktu niat kapan? Dari mulai maghrib sampai fajar. Makanya minimal supaya enggak lupa. Makanya kita alhamdulillah ntar selesai tarawih kan diingatin terus. Itu supaya enggak lupa niat. Kalau lupa niat bagaimana? Dari maghrib malam sampai subuh enggak niat. Besoknya kita wajib enggak boleh makan, enggak boleh minum karena untuk menghormati Ramadan. Wajib imsak. Tetapi nanti wajib qada. Wajib qada double akhirnya gitu. Kenapa wajib qada? Karena yang hari ini tidak sah. Makanya niat. Kalau niatnya hari sana 1 bulan. Menurut 1 bulan, sebagian mazhab membolehkan, mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i harus tiap malam. Enggak artinya lupa tiap malam. Tapi juga kita doa untuk niat sebulan. Kalau niat besoknya lupa gitu kan. Kalau misalkan pernah di awal bulan kita niat 2 untuk besok dan untuk sebulan. Kalau mazhab Syafi'i per hari sah. Tapi ada sebagian mazhab seperti mazhab Imam Malik rahimahullah, beliau membolehkan niat sebulan sekali, niat untuk sebulan. Tetap emang berarti Ustaz saya boleh ntar tiba-tiba suatu hari saya lupa niat di malamnya, saya ikut mazhab itu yang membolehkan niat di awal. Silahkan ikut di mazhab itu, tapi dengan ketentuan harus mengetahui semua syarat dan rukun puasa dalam mazhab itu. Jangan kita ikut masalah niat doang, ntar apa yang membatalkan bisa jadi. Contoh misalkan sebagian mazhab yang membatalkan puasa, bukan untuk membatalkan puasa, mazhab Imam Malik misalkan. Mazhab Imam Malik memang dalam hal niat mudah. Tetapi kalau misalkan kita minum sengaja ataupun makan sengaja, wajib bayar kafarat. Kafarat uzma yang wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Beda halnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i cuman yang harus kafarat jika berhubungan di siang hari sengaja. Kebetulan aja enggak ada lupa. Kalau lupa enggak batal.
Jadi masing-masing mazhab itu memiliki syarat dan rukun masing-masing. Jadi kalau misalkan kita pengen bertaklid mazhab yang lain, dibolehkan. Selama itu mazhab itu mu'tabar, bersumber dari Al-Quran dan hadis, boleh kita ikut. Mau mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, semua silahkan. Karena ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku ini rahmat. Kita ikut ini, ikut silahkan. Tapi yang penting apa? Yang penting ilmu. Jangan ikut mazhab ini masalah itu doang. Padahal ntar rukunnya bisa jadi di sini tidak disyaratkan, di mazhab itu disyaratkan. Nah, kita harus mempelajari juga mazhab yang ingin kita taklid. Minimal pelajari syaratnya, rukunnya, apa yang membatalkan dalam mazhab itu. Jangan cuman satu poin dong. Jadi yang kedua syarat rukun berpuasa adalah niat. Yang terakhir, yang ketiga, al-imsak anil muftirat, yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Menahan supaya tidak makan, minum, ataupun apa saja yang lain yang membatalkan puasa. La ilaha illallah. Kemudian niat. Niat hukumnya wajib. Niat dalam puasa hukumnya wajib. Puasa tidak sah tanpa niat. Kemudian ini bersumber dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja semua amalan itu harus didahului oleh niat. Kemudian syurutun niyah, syarat niat. Syarat niat puasa. Idza kana as-sawmu wajiban kafardhi Ramadan atau qada' Ramadan atau kana nadhran atau kafaratan atau fidyatul haji fayushtaratu fi an-niyyah thalathatu syurut. Apabila puasa yang kita lakukan itu puasa wajib. Beda puasa wajib apa saja? Puasa Ramadan, puasa wajib. Termasuk puasa wajib adalah puasa nazar. Puasa nazar. Termasuk yang puasa wajib puasa qada Ramadan. Ramadan kita enggak puasa, boleh mengqadha Ramadan. Itu juga puasa wajib. Termasuk yang puasa wajib adalah kafarat. Kafarat banyak. Termasuk kafarat seperti tadi, kafarat jima' di bulan Ramadan 2 bulan berturut-turut, ataupun termasuk kafarah juga adalah kafarah bagi orang yang membunuh. Si A membunuh si B. Walaupun bunuh tidak sengaja, hukumnya yang pertama wajib bayar fidyah. Bayar fidyah, bayar dia 100 unta. 100 unta. Misalkan kita jalan-jalan tiba-tiba ketabrak orang, enggak sengaja. Ustaz enggak sengaja, saya enggak sengaja ketabrak. Walaupun enggak sengaja. Apa? Kalau sengaja dikesos. Kita sengaja ngebunuh dia, dikesos. Tapi kalau tidak sengaja, kita tembak burung, tiba-tiba lewat manusia meninggal, nggak sengaja. Ini hukumnya bagaimana? Wajib bayar fidyah atau bayar diat. Diat 100 unta. Tapi 100 unta mukhaffafah, unta yang ringan. 100 unta. Kemudian di samping wajib bayar unta, juga wajib bayar kafarah. Kafarah bagi yang mampu memerdekakan budak, bagi yang tidak mampu puasa. Nah, ini juga puasa kafarah, puasa wajib. Wajib. Termasuk bagi orang misalkan yang bersumpah. Sumpah, hari ini saya bersumpah demi Allah, besok enggak mau jumpa lagi sama dia. Besok jumpa. Nah, kafarah wajib bayar pokok. Ini sumpahnya sudah dilanggar. Orang yang melanggar sumpah wajib bayar kafarah. Kalau mampu, kalau pilihan, dia dikasih pilih antara 3 hal. Boleh memerdekakan budak, boleh ngasih makan orang, boleh ngasih ngasih pakaian orang 10 orang. Ngasih pakaian buat orang miskin 10 orang. Kalau tidak mampu itu semua, silahkan puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Ini juga termasuk puasa yang wajib. Puasa wajib juga puasa kafarah. Puasa kafarah sumpah. Jadi kembali ke yang membunuh tadi. Kalau membunuh tidak sengaja, pertama wajib dia 100 unta. Cuman yang jadi pertanyaan, siapa yang ngebayar Ustaz? Kan dia nggak sengaja. Yang ngebayar keluarganya. Aqilah dalam bahasa fikih namanya aqilah. Aqilah itu artinya
asabah dia yang meninggal, yang membunuh, asabah si pembunuh, yang tidak termasuk bapak dan anak, paman, adik, kakak, abang, tapi asabah ini khusus laki-laki. Jadi yang saudara dia, pamannya semua itu, kakaknya, adiknya yang laki-laki, wajib mereka ngumpulin uang setiap tahun untuk membayar unta, bayarin buat orang lain. Cuma kalau misalkan mereka miskin-miskin, Ustaz, bagaimana kalau miskin semua? Diambil dari Baitul Mal. Kalau Baitul Mal kosong, Baitul Mal nggak ada uang, diwajibkan ke dia, nanti harus kerja nyari uang bayarin. Cuman dibayar 100 unta nggak dalam 9, dicicil dalam selama 3 tahun, dicicil 3 tahun, dicicil 3 tahun. Kalau nggak mampu, Kalau semua nggak mampu, kalau nggak semua nggak mampu, Baitul Mal nggak ada, kerja nggak sampai ya sudah, dia jadi utangnya selama dia kerja ngebayarin. Tapi yang pada dasarnya yang ngebayar adalah akilah. Akilah itu adalah keluarga si tersangka, keluarga yang asabah. Asabah itu orang yang berhak. Makanya dalam Islam ini ada namanya kerugian, keuntungan tergantung kerugian. Ini memang paman kita, misalkan paman, kakak, adik kita yang laki-laki, kalau kita meninggal, mereka dapat warisan. Tapi kalau kita ngebunuh orang lain tanpa sengaja, mereka yang tanggung, mereka yang ngebayarin. Ustaz, kalau tadi ada pembayaran tapi hukumnya ditiadakan, hukum negara kan masih berlaku. Dalam hukum negara itu mengakibatkan orang mati walaupun dengan keteledoran, ya, itu tetap dihukum walaupun nggak sengaja, tetap itu aturan, itu kesalahan, Dianggap kesalahan. salah. Berarti hampir sama seperti hukum syariat. Hukum syariat tidak berdosa. Untuk apakah berdosa? Tidak berdosa. Tapi untuk mengganti kerugian orang lain harus ganti kerugian orang lain walaupun tidak sengaja. Karena ini untuk biar kasihan itu keluarga korban. Jadi harus bayar. Jadi secara Islam itu harus dibayar ya. Kedua, hukum negara juga harus dilakukan. Harus dilakukan. Dua, ya. Kewajiban dua. Wajiban 2, atau bisa jadi dari hukum negara tadi kurangin, minta ke keluarga si korban. Ini masa saya double seperti ini. Ini seperti double yang terjadi sekarang masalah zakat. Allah ya hafal. Kita di Indonesia zakat ada, pajak ada. Seharusnya negara ini harus paham. Negara bikin negara pajak bagi orang yang sudah bayar zakat, udah pajaknya dikurangi seukuran zakat seharusnya. Ini tidak, Muslim keluarin zakat, besok keluarin pajak lagi. Waduh, double akhirnya. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya di bagian perpajakan ini, misalkan dia wajib pajak setahun, misalkan 10 juta. Pajak zakat yang dia keluarkan per tahun 5 juta. Udah, tinggal bayar pajak 5 juta lagi. Yang penting 5 juta kamu sekarang harus setor 5 juta. 5 juta yang sudah dibayarin zakat, entar minta bukti saja bahwa dia sudah membayarkan zakat. Iya. Ataupun yang penyedia bayarnya supaya dikurangi dari pajak harus bayar di lembaga resmi zakat seperti Basnas. Jadi entar tinggal buat bukti, ini saya sudah bayar di Basnas 10 juta setahun buat zakat. Entar nanti tinggal kurangi zakatnya, pajaknya 10 juta, tinggal kurangi 5 juta. Ini tidak, yang terjadi pajak dikutip, zakat juga harus bayar. Kasihan muslimin. Marhaba. Kan ada yang bilang kalau dari seorang guru ngajar aktifnya itu kan lempar kata kecil, sudah itu kena kan? Meninggal. Itu kan tujuannya untuk ngajar. Iya. Jadi sebelum itu katanya dapat dosa. Enggak berdosa. Kalau kena ukurannya apa kan? Nah, itu namanya syibih al-amad. Jadi membunuh muslim itu terbunuh ada 3. Ada yang amad sengaja, itu yang dikisas. Ada yang kedua syibih amad. Syibih amad artinya kita mukul orang dengan sesuatu yang tidak membunuh.
contoh pukul pakai lidi dikit, pakai error dikit di tempat yang tidak tapi kalau dipukul misalkan di leher ya bisa jadi meninggal, tapi dipukul di tangan di sini dipukul pakai error, pakai lidi di sini nggak mungkin meninggal ya. Tapi ini subhanallah bisa jadi takdir Allah meninggal. Ini bagaimana? Ini syibih hamad. Syibih hamad itu hukumnya juga tidak diqisas, tapi wajib bayar fidyah. Wajib bayar dia juga wajib bayar dia. Apa nih? Jadi memang Anda meyakinkan lagi bertakdir. Jadi pembayaran zakat melalui basas itu mengurangi pajak. Mengurangi pajak. Pas seperti itu. Nah, kalau mengurangi pajak pas. Cocok. Nah, bahaya dibayar zakat, enggak dipajak lagi, zakat lagi ya kasihan. Nah, jadi kembali ke sini lagi masalah puasa. Syarat yang pertama, syarat niat puasa, kalau puasanya wajib disyaratkan 3 hal. Ya, itu puasa Ramadan. Yang pertama, asyaratul awal at-tabyit. Syarat yang pertama harus tabyit. Artinya berniat di waktu malam. Jadi syarat kalau puasa wajib niatnya harus malam hari. Beda halnya puasa sunnah. Puasa sunnah kita enggak niat malam, jam 9 udahlah pulang ke rumah enggak ada makanan. Daripada saya harus nyari makanan, uang sudah menipis, udah puasa aja sudah. Boleh seperti itu kalau puasa sunnah, silakan, sah. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh, harus niat di malam hari. Kapan itu malam hari? Malam hari mulai dari maghrib sampai sebelum azan subuh. Nah, selesai buka misalkan, sudah selesai buka langsung nawaitu shauma qadin, langsung niat buat besok, boleh? Boleh. La ilaha illallah. Jadi harus niat di malam hari. Tapi apa, wa idza nawa bil laili shaum thumma akala wa syarib wa jama' lam tabtul niyatu. Jadi pertanyaan saya, Ustaz, saya maghribnya sudah niat ataupun isya sudah niat selesai tarawih. Tapi nanti saya pulang makan, minum ataupun berhubungan dengan istri, itu niat tadi batal atau tidak? Enggak batal. Jadi makan setelah niat ataupun berhubungan istri setelah niat, semuanya tidak membatalkan niat. Dan tidak harus memperbarui niatnya, enggak harus, cukup dengan niat itu. Dengan niatnya tadi. Adapun puasa sunnah fala yusyratu fihi tabyid minal lail. Puasa sunnah tidak disyaratkan harus niat waktu malam. Boleh niatnya di siang hari. Tapi syaratnya apa? Syaratnya bi syarti husulu syarti sum min awwalin nahar. Syarat buat puasa sunat boleh niat di siang hari. Syaratnya sebelum zuhur. Jangan niatnya pas asar. Jangan. Jadi syarat maksimal niatnya sebelum zuhur. Jam 11, jam 10. Masih boleh diniat untuk puasa sunnah. Cuman disyaratkan untuk sah puasa sunnah niatnya telat dari mulai subuh sampai waktu niat, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Jangan seperti ini. Paginya sarapan kenyang jam 8, jam 11 niat, enggak boleh. Harus dari subuh sampai waktu niat itu tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau sholat sunnah sekali lagi niatnya boleh waktu malam, boleh di siang hari selama belum zawal, belum masuk waktu zuhur. Dan syarat yang kedua antara subuh dan waktu niat tidak melakukan yang membatalkan puasa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.